Timnas Indonesia masih menyimpan peluang ke babak semifinal Piala AFF 2024. Syaratnya cukup berat bagi skuad Garuda Muda. Ya, salah satu persyaratannya adalah wajib memenangkan pertandingan terakhir melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Jika mampu meraih 3 poin penuh dalam laga itu, maka otomatis Asnawi Mangkualam Bahar dan kawan-kawan mendapatkan tiket ke semifinal dengan mengumpulkan 7 poin. Maka dari itu, para penggemar masyarakat Indonesia berharap tim besutan Shin Tae-yong tidak terpelesat saat melawan tim berjuluk The Ascals itu. Ketua Komunitas Sepak Bola Kota Bima, Syarif Rustaman berharap para pemain timnas Indonesia semakin semangat dalam laga penentuan. Apalagi bermain di hadapan ribuan supporter setia. Saya berharap para pemain timnas Indonesia tampil bagus sehingga bisa mendapatkan kemenangan dalam laga ini, ya, kata Syarif Rustaman, Senin, 16 Desember 2024. Syarif Rustaman masih meyakini bahwa Indonesia akan melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024. Pria menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima optimistis timnas Indonesia akan melaju ke fase semifinal. Saya yakin timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF. Saya berharap tahun ini kita bisa keluar sebagai champions juara, terangnya. Sekedar diketahui saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan mengumpulkan 4 poin. Erick Thohir memberikan ultimatum kepada Shin Tae-yong usai timnas Indonesia gagal membawa pulang poin setelah dikalahkan Vietnam dengan skor 0-1 foto. Soha AA Erick Thohir memberikan ultimatum kepada Shin Tae-yong usai timnas Indonesia gagal membawa pulang poin setelah dikalahkan Vietnam dengan skor 0-1 pada laga lanjutan fase grup B Piala AFF 2024 di Stadion Vietri, Minggu, 15 Desember 2024. Ketua Umum PSSI meminta agar skuad Garuda bisa memperbaiki penampilannya dan meraih hasil sempurna saat menjamu Filipina akhir pekan ini. Pada laga krusial itu, timnas Indonesia tampak kepayahan menghadapi pemain Vietnam. Setelah bertempur untuk menghalau serangan tuan rumah, Cahya Supriyadi akhirnya memungut bola dari gawangnya setelah Nguyen Kuan Hai menjebol gawang skuad Garuda di menit 77. Kekalahan ini sekaligus membuat timnas Indonesia turun ke posisi 2 dengan mengemas 4 poin. Mereka terpaut 2 angka dari Vietnam yang ada di puncak dan unggul 2 angka atas Filipina yang berada di posisi 3. Situasi itu turut membuat posisi timnas Indonesia harap-harap cemas. Hasil imbang kontra Laos juga cukup disayangkan karena Erick menilai skuad Garuda seharusnya bisa menang agar tidak terjebak dalam situasi seperti ini. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang. Apalagi, jika di laga melawan Laos sebelumnya, kita bisa menang, kata Erick dalam keterangannya, Senin, 16 Desember 2024. Kendati begitu, asa timnas Indonesia lolos ke semifinal masih terbuka. Dengan catatan, skuad Garuda bisa mengunci poin penuh saat menjamu Filipina di Stadion Manahan pada Sabtu, 21 Desember 2024 mendatang. Erick meminta skuad Garuda fokus penuh pada laga tersebut. Karena dia sangat berharap timnas Indonesia meraih poin penuh di laga pamungkas kontra Filipina, agar dapat menggenggam tiket semifinal. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh, tegas Erick. Laga kontra Filipina wajib dimenangkan timnas Indonesia, mengingat mereka hanya tinggal menyisakan 1 laga tersebut. Jika berhasil mengunci kemenangan, setidaknya skuad Garuda bisa duduk di posisi 2 atau bahkan pertama tergantung pada hasil Vietnam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong boyong 3 pemain naturalisasi untuk lawan Australia mendatang. Pelatih timnas senior tersebut terus menunjukkan ambisinya untuk memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Menghadapi laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025, Shin tidak hanya mengandalkan kemampuan pemain lokal, tetapi juga memprioritaskan kehadiran 3 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat lini depan dan pertahanan Indonesia. Ketiga pemain yang sedang dalam proses naturalisasi ini dinilai memiliki kualitas kelas dunia dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjadi pembeda, terutama dalam menghadapi lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain di grup C. Berikut adalah profil ketiga pemain naturalisasi yang menjadi target Shin Tae-yong. 1. Mauro Zijlstra. Nama Mauro Zijlstra mungkin belum setenar Romeni, tetapi striker muda ini juga menjadi salah satu pemain yang ditargetkan Shin Tae-yong untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat, dan ia dianggap sebagai prospek besar untuk menambah kedalaman skuad. Zijlstra dikenal dengan kecepatannya, kemampuan duel udara, dan penyelesaian akhirnya yang efektif. Meski proses naturalisasinya belum banyak mendapatkan sorotan, Mauro telah menunjukkan performa yang menjanjikan di klubnya di Belanda. Kehadiran Mauro Zijlstra dapat menjadi pelengkap sempurna bagi Ula Romeni di lini depan. Dengan kombinasi keduanya, lini serang timnas Indonesia diharapkan bisa lebih tajam, terutama saat menghadapi Australia yang dikenal memiliki pertahanan solid. 2. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald menjadi pemain berikutnya yang diincar Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun ini saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia, tetapi karirnya diwarnai pengalaman bermain di klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Riedewald merupakan pemain serbaguna yang dapat bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat pertahanan Indonesia yang sering terlihat rapuh saat menghadapi serangan balik cepat. Selain itu, pengalaman Riedewald di level kompetisi tinggi membuatnya diandalkan untuk mengontrol permainan di lini tengah. Dengan gaya bermainnya yang tenang dan cerdas, Riedewald berpotensi menjadi sosok kunci di lapangan. Proses naturalisasinya sedang dikebut agar ia bisa bergabung dengan timnas Indonesia tepat waktu untuk laga kontra Australia. 3. Ula Romeni. Ula Romeni menjadi nama yang paling mencuri perhatian dalam daftar pemain naturalisasi Shin Tae-yong. Pemain yang saat ini membela FC Utrecht di Eredivisie Belanda ini diyakini dapat menjadi solusi atas permasalahan lini depan timnas Indonesia yang kerap kesulitan mencetak gol. Romeni memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Di musim ini, Romeni telah mencatatkan 2 gol dari 10 penampilannya di Eredivisie. Meski angka tersebut belum terlalu mencolok, gaya bermainnya yang agresif dan kemampuannya membaca situasi di depan gawang membuatnya menjadi aset berharga bagi Garuda. Di antara beberapa pemain naturalisasi, Ula Romeni yang sudah ke Jakarta dan sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong berharap proses naturalisasi Romeni bisa selesai tepat waktu agar sang pemain dapat tampil saat melawan Australia. Kehadiran Romeni di lini depan diharapkan mampu memanfaatkan peluang-peluang emas yang sering terbuang sia-sia.